PSBB nggak usah diterapkan, ya dibiarkan aja, dilepas aja semuanya. Jadi mall buka, pasar buka, tempat-tempat umum buka, semua dibuka aja. Yang bodoh-bodoh biarkanlah mereka terima akibat kebodohan mereka. Sudah dikasih tahu masih melakukannya, itu kalau nggak bodoh saya nggak tahu apalagi namanya. Selamat pagi teman-teman, ini adalah video saya yang keempat ya. Lagi-lagi saya membahas pandemi corona ini. Namun kali ini saya membahasnya agak sedikit berbeda karena saya mengaitkan antara pandemi virus corona dengan pandemi flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918. Saya yakin sebagian besar tahu bahwa virus corona ini pertama kali terjangkit di pasar seafood di kota Wuhan di China yang terjadi pada bulan Desember 2019. Namun sampai sekarang belum ada informasi yang valid mengenai asal mulanya virus corona ini. Anyway, ini bukan menjadi bahasan topik saya. Nah, saya akan membahas bahwa virus ini telah mewabah hampir seluruh dunia. Ya, kurang lebih ada 216 negara yang terjangkit virus corona. Nah, dari data yang saya dapat, ya jumlah total kasus virus corona ini sebanyak 5,2 juta. Jadi dari angka tersebut, ya kurang lebih ada 335.000 kasus kematian, kemudian hampir 2.100.000 kasus yang sembuh. Virus corona ini kemudian ditetapkan oleh WHO pada tanggal 12 Maret 2020 sebagai pandemik global. Karena pada saat itu telah menjangkit kurang lebih 118 negara dan itu sangat banyak sekali ya, bukan cuma 10 negara, bukan cuma 5 negara, tapi 118 negara. Jadi WHO ya kalau menurut saya agak telat untuk dijadikan sebagai pandemi global, tapi nggak apa-apa, sudah berlalu, kita jadikan pembelajaran. Terus apa yang membuat saya bikin video ini mengaitkan antara virus corona dengan flu Spanyol? Ya mari kita simak sekilas mengenai sejarah flu Spanyol pada tahun 1918. Are you ready guys? Jadi kurang lebih 100 tahun yang lalu pada tahun 1918 tidak ada yang bisa luput dari yang namanya flu Spanyol. Flu ini membunuh sekitar 2-20% dari yang terinfeksi, sehingga flu Spanyol ini dinobatkan sebagai the mother of all pandemics ya. Jadi kalau flu Spanyol mother, corona untuk sekarang ini saya rasa baru boy atau child of all pandemics karena masih kecil ya dibandingkan flu Spanyol. Jumlah korban yang tercatat kurang lebih antara 20 sampai 100 juta jiwa atau 2% dari penduduk dunia pada saat itu, pada saat terjadinya flu Spanyol itu telah melebihi korban peperangan Perang Dunia Pertama kurang lebih 9 sampai 16 juta jiwa. Wow. What the fuck? What? Saat itu Perang Dunia Pertama sedang berlangsung antara pihak sekutu dengan pihak blok sentral. Ayo, kita mari buka buku sejarah lagi, kita cek lagi Perang Dunia Pertama antara kapan sampai kapan, terus siapa sama siapa. Namun sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara para ahli mengenai berasalnya flu Spanyol. Memang ada beberapa spekulatif dari para ahli yang mengatakan bahwa flu Spanyol ini berasal dari buruh Cina dan buruh Vietnam yang dibawakan ke militer Inggris. Ada juga yang mengatakan bahwa flu Spanyol ini berasal dari Perancis dan India. Cepatnya penularan virus flu Spanyol ini sebenarnya flu Spanyol ini dia bersifat airborne, jadi dia hidup di udara berkembangan, siapapun yang hirup dia akan terjangkit langsung. Jadi bahaya sekali flu Spanyol ini. Kemudian virus ini menyerang kota Jawa ya pada bulan Juli 1918 ya, kemudian bahkan pemerintah pada saat itu sibuk-sibuknya sedang menangani penyakit-penyakit seperti pes, cacar, kolera, sampai-sampai mereka menganggap virus flu Spanyol ini sama dengan virus kolera. Jadi sempat pemerintah mengadakan vaksin secara massal di daerah tersebut. Gejala-gejala seperti pilek, seperti batuk, seperti diare, dan akhirnya menyerang paru-paru. Jadi virus flu Spanyol ini mirip dengan virus corona yang serangannya langsung ke paru-paru dan itu sangat membahayakan ya. Dan banyak sekali yang bilang bahwa orang yang sembuh dari virus corona mereka akan mengalami penurunan tingkat kinerja paru-paru, dan ya menurut saya
ngeri sekali ya. Ada yang menarik dari ceritanya flu Spanyol. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi saya mencari data flu Spanyol ini dari berbagai artikel di internet dan tidak banyak menyajikan data yang lengkap. Jadi pada saat saya baca memang banyak sekali data-data yang hampir sama, dan saya baru tahu ternyata pada saat zamannya flu Spanyol tidak banyak orang meliput pandemik ini. Karena apa? Karena mereka lagi sibuk Perang Dunia Pertama. Yang menarik perhatian saya ya, pada saat virus ini masuk ke Papua dan Maluku, banyak sekali rumah sakit yang kewalahan ya, banyak sekali rumah sakit yang tidak bisa menerima pasien karena meledaknya flu Spanyol ini, dan banyak sekali dokter yang tidak bisa menanganin. Ya, pada saat itu teman-teman bisa bayangkan satu dokter harus menangani 800 pasien. Jadi 1:800. Apakah teman-teman familiar dengan kondisi sekarang? Ya, banyak sekali berita-berita di media sosial ya yang mengatakan bahwa banyak sekali pasien-pasien yang ditolak. Kenapa? Karena tim medis yang kurang, kemudian meledaknya pasien corona, sehingga jika penyakit atau gejalanya tidak parah disuruh pulang ke rumah istirahat. Jadi ini bukan menjadi rahasia lagi, dan ini akan menjadi rahasia umum untuk kita semua. Mirip-mirip antara corona dengan flu Spanyol. Dan yang lebih menarik lagi ya, ada dokter-dokter yang mengambil kesempatan pada saat itu mengambil keuntungan dengan menaikkan biaya pengobatan. Apakah teman-teman nostalgia dengan kejadian tersebut yang terjadi pada saat ini? Kalau di zaman sekarang, pada saat booming-boomingnya corona ya, banyak sekali orang-orang numpukin masker, jual dengan harga berlipat-lipat yang biasanya harga normalnya 100 sampai 125 ribu, dijualnya kurang lebih 350 ribu, dan banyak sekali orang beli, dan masker menjadi satu-satunya barang yang laku keras dan langka. Kenapa pandemik flu Spanyol begitu meledak? Ya, walaupun karantina wilayah sudah diterapkan, social distancing juga sudah dijalankan, ternyata semua berfokus ke perang. Sampai-sampai tim medis, perawat, ribuan perawat dikerahkan ke militer peperangan. Kesehatan diremehkan, prioritas perang diutamakan, masyarakat tidak taat dan patuh pada aturan, masyarakat jenuh dengan karantina wilayah, jarak social distancing tidak diterapkan secara maksimal, membuat gelombang kedua flu Spanyol booming, meledak, duar. Apakah ini adalah tanda dan peringatan kepada kita akan terulangnya sejarah flu Spanyol pada tahun 1918? Apakah virus corona akan mengikuti jejak sejarahnya pandemik flu Spanyol, walaupun memang pada saat itu teknologi keilmuan kesehatan tidak secanggih sekarang ini, cuman manusianya luar biasa kreatif. Wow. Mari kita lihat beberapa contoh yang sedang viral di negara kita, negara kesayangan kita, plus 62 yang sudah terjadi beberapa saat ini menjelang Lebaran. Yang pertama, dibukanya Mall Ciledug kemudian diserbu oleh masyarakat kayak lagi demo. Ini anggapannya, saya menganggap bahwa ini masyarakat kota di Ciledug, Tangerang, masyarakat kota tiba-tiba amnesia menjadi masyarakat kampung, kayak nggak pernah ke mall. Pasar Tanah Abang, Pasar Jatinegara, dan semua pasar-pasar diserbu oleh masyarakat menjelang Lebaran. Kalau mereka ditanya mereka kenapa harus ke pasar dengan antriannya begitu luar biasa, mereka jawabannya cuma satu, pengen beli baju baru. Coy, ini baju gua, ya ini baju saya pakai kurang lebih 3 tahun. Udah saya pakai, tiap tahun baru pun saya pakai karena masih bagus ya. Dengan kondisi seperti ini, Anda dengan alasan pengen Lebaran, pengen pakai baju baru, Anda harus melewati ancaman-ancaman virus corona di kerumunan pasar tersebut, dan Anda beli baju-baju bersentuhan dengan yang lain. Kenapa sih nggak tahan-tahan dulu ya kan? Tahun depan juga bisa Lebaran, tahun depan juga bisa tahun baru gitu loh. Baju masih banyak,
baju yang bagus masih banyak. Mall-mall juga pada ramai banget sampai antrian kasir di mall ya jaraknya bukan social distancing lagi. Ya jaraknya ya bentar lagi udah bisa pelukan gitu loh. Saya nggak kasihan sama kalian beneran deh. Saya kasihan sama tim medis, saya kasihan sama rumah sakit, saya kasihan kepada mereka-mereka yang berjuang untuk melayani kalian yang terkena positif. Saya kasihan sama dokter, saya kasihan sama perawat-perawatnya. Sudah berapa dokter yang mati meninggal karena melayani kalian? Sudah berapa perawat yang meninggal karena merawat kalian? Bahkan ada yang sudah terkena positif, dirawat di rumah sakit tersebut, kemudian dia kabur dan menemui dukun. Dan kejadian gak lama, ada perawat yang meninggal ternyata dia sedang mengandung. Bayangkan, Anda ke pasar belanja segala macam, mereka dokter dan perawat ya, mereka pada saat lebaran gak bisa pulang, gak bisa merayakan lebaran di masing-masing keluarga. Dan kalian dengan bodoh amat, dengan tanpa berpikir panjang, kalian lakukan. Lah kalian bodoh amat, nyawa tim medis kesekian, nyawa kalian kesekian ya, yang prioritas utama adalah beli baju dulu, yang prioritas utama adalah pengen jalan-jalan dulu, yang prioritas utama adalah ingin menghilangkan kejenuhan di rumah. Ternyata masyarakat di negara kita penuh dengan masyarakat yang kurang cerdas. Ya, saya nggak bilang saya cerdas, tidak. Ini bukan masalah tingkat kecerdasan, ini masalah berpikir atau tidak. Buat tim-tim medis, ya sudahlah, ya kalian pulanglah, kalian bertemu kembali dengan keluarga, ya. Bodoh amat dengan mereka-mereka yang masih berkumpul beli baju atau hal-hal sepele lainnya. Akhirnya terkena positif, ya kan? Juga kalian harus membantu mereka. Ya nggak usah lah, tolak mereka semua deh. Ya mereka berhak atas kebodohan mereka. Kemudian protokol PSBB tidak berjalan semestinya. Ya kalau saya bilang sih lagu lama menang di mana, ya kan? Kenapa saya bisa bilang lagu lama, ya kan? Pasar udah rame, ya sudah rame, viral, baru ditertibkan. Mall begitu rame dan viral, baru ditertibkan. PSBB nggak usah diterapkan, ya dibiarkan aja, dilepas aja semuanya. PSBB kalau mau diterapkanlah secara tegas, ya kan? Kalau PSBB tidak bisa diterapkan, ya sudah dijadikan himbauan aja. Lu mau jalanin, lu nggak mau jalanin, itu urusan lu orang. Jadi mall buka, pasar buka, tempat-tempat umum buka, semua dibuka aja. Nah, pada kepikiran nggak sih flu Spanyol akhirnya berakhir seperti apa? Pasti pada penasaran. Nih saya kasih tahu kalian, flu Spanyol itu hilang dengan sendirinya. Bagaimana dia menghilang? Dia akan menghilang terhadap orang-orang yang pada saat itu dari awal sudah menjaga ketat yang namanya PSBB. Mereka sangat menjalani protokol yang dikasih oleh pemerintah pada saat itu. Yang imunnya kuat, yang ikutin PSBB bertahan. Bagaimana dengan yang tidak mengikuti PSBB? Mereka kemungkinan tertular, kemudian mereka tidak tahan, imunnya mereka turun, imun mereka yang rendah, dan akhirnya mereka meninggal seperti seleksi alam. Kelihatannya sejarah flu Spanyol akan terulang lagi kalau kita melihat kondisi seperti sekarang ini. Yang bodoh-bodoh biarkanlah mereka terima akibat kebodohan mereka. Sudah dikasih tahu masih melakukannya, itu kalau nggak bodoh saya nggak tahu apalagi namanya. Yang masih takut terkena virus, ya mereka akan secara otomatis melakukan PSBB tanpa disuruh, ya tanpa disuruh. Mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan. Social distancing akan dilakukan oleh mereka-mereka yang takut akan virus itu. Karena saya melihat banyak sekali masyarakat yang kalau ditanya lu takut nggak sama virus corona, mereka jawabnya nggak takut. Ya saya lebih takut perut saya lapar. Ya memang itu tidak salah, ya tapi ada cara yang lebih baik. Melakukan segala kegiatan dengan PSBB atau social distancing, ya itu sebenarnya udah win-win solution dan sangat bagus. Tapi saya bingung kenapa ini susah dijalankan. Yang bodoh amat kemungkinan akan terseleksi alam. Yang serius, yang peduli kemungkinan akan bertahan. Biarkan 2-3 tahun seperti flu Spanyol, kita akan tahu siapa yang bertahan, siapa yang terseleksi. Bukankah ini solusi yang baik? Bukankah itu pemikiran yang wajar? Bukankah itu yang harus kita lakukan untuk sekarang ini? Kalau teman-teman punya pendapat lain, punya solusi lain, monggo komen di bawah ini, mari kita berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya.